Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan subtema menuju masa depan dengan iman dan perbuatan dan pengharapan. Barisan prosesi memasuki gereja, kami undang untuk para jemaat bangkit berdiri. Ketua Natal Remaja Raposo hanya BP Unan Baru. Kami persilahkan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa selesai. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Natal. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat di Gereja KBP Unan Baru. Sehubungan dengan adanya perayaan Natal, saya Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada radio. Kiranya kalian tetap setia menemani acara kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih juga kami
untuk pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana kepada kami untuk membantu kami mensukseskan perayaan Natal dan Bulan Puasa KKBP Onang Baru ini. Di akhir kata, kami dari Ketua Panitia Natal mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Horas. Tuhan taino asang dia totong Tuhan ta nama maramoti do na mangajari kita seluruhna lumoy madihamu ya nakon nami rena manang remaja do na pusubuluk. Puji Tuhan sian kami atas nama pakalado ni hagai do na baru pasahaton molati udang totong Tuhamu saluna ya nakon nami remaja do na poso molo bidahami do memang sian hari tahun muna setikyo asiro hari Tuhan inon siang giamak buim tujuan nyarion lang tinggal sianon jala utorok sianon patu kaumu hamu akada koso puji-pujian Tuhan tainon asang giak bui tujuan nyarion marco marang hatan tuani dina humaliangsa ilmu manang kita seluruhna suang-suang lima do dia kaama do inanami seluruhna. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara perayaan Natal Napo sebelum HKBP Onang Baru. Kami para orang tua sangat bangga pada anak-anak kami dengan melihat semangatnya kalian pada malam hari ini untuk menyambut Natal. Kami juga para orang tua sangat ikut bersyukur kalian anak-anak yang baik, anak yang bisa diatur, anak yang bisa diarahkan. Semoga anak-anak kami ke depannya menjadi anak yang sukses, anak yang punya masa depan yang bagus. Ya, terima kasih buat remaja Naposo Gunung HKBP Onang Baru. Jadi kami dari HKBP Pamunangan turut menghadiri acara perayaan adik-adik kami, itu kami remaja Naposo Gunung. Kiranya Natal ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi adik-adik kami remaja Naposo Gunung. Kiranya juga kedepannya semakin lebih baik, semakin lebih bersemangat, dan Tuhan memberkati kita semua.
Ia ala naung saya praibadah hamanginang saunari naik masuk mahita tu ibadah ala ni upangido hami tu kita salhut na adong tinganano asa tajagama ketentraman di tonga-tonga ni kebaktian tadi bagal santikyun ala ni tapuji matuhata mari di mahita sian kidung jemaat 110 ayat 1 dan ayat 4. Amin. Marolopulog mahu jala marlas miroha ale borusion ai idama naruma au maringanan di tonga-tonga muna ninna Jehovah haleluya mahitang mahitang ale amanami jala debatanami nama dokolia tiduhami tuhosiana sarohanami ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahun hami sian dosa dohot hamatean hubangi dohami saipatio jalarajai marohanami marhite todi parbadiai asa unang hu rohanami mida hamet metonai urupi hami asalam hutadahami ibana raja nauroi si sobau ni saduk colma nadilia portibio. Amin. Silakan duduk kembali. Ada ayat dulu. Oh
yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Disuruh mau mercami tak ada nolok ada. Itulah alat untuk las miroha mau lilok las miroha las najonok doi masih jonohan kita. Firman Tuhan yang ditetapkan oleh perayaan Natal ini dan yang akan kita renungkan, dengarkan, dan kita akan pegang teguh, tertulis di Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Ketika firman ini disampaikan kepada saya untuk menjadi dasar khotbah di perayaan Natal Remaja dan Apostol, dan saya membacanya berkali-kali dalam hati saya. Ketika membaca firman ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena firman ini seolah-olah seperti sececah cahaya di kegelapan. Saya berada di kegelapan, kita berada di kegelapan, ada satu cahaya yang menyala di antara kegelapan itu, menerangi, dan akhirnya memberi semangat, memberi harapan. Dan firman ini sangat aktual, dan inilah yang kita butuhkan di masa-masa sekarang, di masa-masa pandemi, masa-masa yang penuh persoalan, tantangan, ancaman. Firman ini menggema, memberi semangat yang baru bagi kita seluruhnya yang hadir di sini. Ada dua yang saya petikkan, saudara-saudara pun nanti akan mengiyakannya seperti yang saya katakan di awal. Dua yang saya petik yang perlu kita renungkan dan kita syukuri nanti kepada Tuhan. Yang pertama disebut di firman itu, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang pertama. Memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya sederhanakan kira-kira begini firman Tuhan bagi kita seluruhnya. Di masa pandemi ini, di masa yang berat ini, kiranya kamu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, kiranya berlimpah-limpah pengharapan bagimu di masa pandemi ini, dan kita tidak tahu yang akan terjadi ke depan juga. Kiranya berlimpah-limpah pengharapan bagimu. Wah, ini betul-betul yang kita butuhkan saat ini, supaya kita bertahan, supaya kita tetap bergerak dinamis, bergerak ke depan menghadapi segala yang terjadi pada saat ini. Seberat apapun itu, firman Tuhan menyemangati kita, mendorong kita untuk maju, tetap maju, menghadapinya dan melewatinya dan menjalannya. Yang pertama, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kata memenuhi ada dua tadi ya, memenuhi dan berlimpah-limpah. Itu seperti gelas, kalau kita isi air minum, terus kita isi sampai airnya keluar dari gelas ini sudah penuh, terus dia kita isi. Seperti itu makin
kiranya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi kita saat ini dan ke depan dan kapan pun. Ada teman berkata kepada saya begini, Amang, saat ini sebelum pandemi, Amang, saya lelah bekerja, saya lelah melakukan kegiatan pekerjaan setiap hari. Setelah pandemi, Amang, lelah saya berganti. Saya lelah masikor. Holanya ro masikor tumuluk Amang. Baru sika sore, luja masikor. Tiki ada rasa pandemi. Mangal soya luja mangula. Ang menuai amat opos dope luja masikor. Paduduk nama sona mang tumulukku. Bisa seperti itu yang kita alami pada saat ini. Tapi firman Tuhan kiranya dan ini menjadikan Natal bagi kita. Setelah Natal ini dan hari-hari tahun depan kita lalui, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa firman Tuhan mendorong kita dan menganugerahkan kita sukacita? Saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, di dunia medis bukan hanya karena penyakit secara jasmani yang membuat kita menjadi lemah. Ini juga pikiran kita, ya. Penyakit pikiran. Yakinlah, bukan hanya karena kamu memiliki kanker misalnya, kamu memiliki penyakit ataupun dalam tubuhmu sekarang. Bukan hanya itu menjadi kekhawatiranmu. Satu lagi, pikiran. Beban pikiran itu akan semakin menekan kita, kehidupan kita. Dan cepet-cepet mau menetap. Alanya ke asa. Nah, malam ini kita mau lepaskan itu seluruhnya dari hidup kita. Pikiran, beban pikiran kita mau tanggalkan dan lepaskan itu sekarang. Diganti dengan melimpah sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita sehat, supaya kita semangat, supaya kita bergairah kembali menjalani hidup ini. Ya. Saudara-saudara, adik-adik, saya mau tanya dulu. Ini kira-kira berapa beratnya? Ya. Ayo jawab, berapa beratnya? Kira-kira. Ini berapa beratnya? Hah? Ayo ditebak aja berapa beratnya? Hah? Ditebak. 2 kilo, nggak mungkin 2 kilo. Hah? 200 gram, ada yang bilang 200 gram. Yang lain berapa ini? Maaf ya, apa sobat berapa? 100 gram. Kamu berapa ini kira-kira beratnya? Ada kemarin kan berapa? 2 meter memang, itu kan panjang. ada kan TikTok itu kan 2 meter juga. Berat ya itu kan. Ada yang bilang 200 gram, 100 gram, ada yang bilang 150 gram, 175 gram. Saya nggak tahu ini persisnya beratnya berapa. No meter, tidak peduli ini beratnya berapa. Ya. Tetapi kita uji dulu. Ketika saya angkat ini ringan mungkin ya. Ketika saya angkat ini 1 detik, tidak masalah. Coba kalau kita angkat ini 1 jam, yang ringan ini, apa yang kira-kira terjadi? Pegal, heal, ada ya? Bisa muter kan? 1 jam. Nah, lagi apa yang kira-kira terjadi kalau kita ini angkat selama 5 jam? Begini terus. Kira-kira apa terjadi? Kurasa aku ngomong itu. Ngomong terus berdalil aja. Kira-kira lagi apa yang terjadi kalau 24 jam kita angkat begini? Tewas namanya kan? Tewas namanya. Padahal ini ringan loh. Nah, apa yang saya maksudkan? Tidak persoalan seberapa berat pikiran kita sekarang. Tidak persoalan. Tetapi persoalannya berapa lama kamu terus pikirkan itu persoalannya. Ya. Kalau ada beban pikiran sekarang,
1 menit kau pikirkan mungkin tidak masalah. 1 jam mungkin sudah mulai pening-pening, kan? Tenang deh, kan? Kau pikirkan lagi masalah itu selama 5 jam, mulai zona pucat, kan? 24 jam kau pikirkan terus itu masalahmu, ringan sebenarnya. Kau pikirkan, ya luas orang mau pasti, kan? Itu dia, ya. Jadi kita mau lepaskan apa beban-beban itu, kita mau lepas itu perlu kita pikirkan itu. You deserve happy, sukacita. Kamu berhak happy sekarang, hari ini, besok, dan seterusnya, ya. Masalah-masalah itu buang aja, ya. Ngapain kita menjadi pendek umur dibuatnya, ya. Saya berhak happy sekarang. Makanya saya selalu dorong di masa pandemi ini, lakukanlah apa yang membuatmu bersukacita, yang membuatmu happy, ya. Supaya sehat kita ini, jasmani dan rohani, ya. Jadi hati-hati, tidak masalah, bukan masalah beratnya itu, ya. Masalahnya selama berapa lama kamu terus pegang masalah itu. Sekarang ini kita lepaskan itu supaya diganti dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup. Yang kedua dari yang firman ini adalah berlimpah-limpah pengharapan. Tadi sukacita dan damai sejahtera, yang kedua berlimpah-limpah pengharapan. Apa itu pengharapan? Di Alkitab disebut di Ibrani 6 ayat 19. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan, ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Mari dihitas yang nomor 52 ayat 1.
Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah dicipta oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Aku adalah terang. Allah menciptakanku pada hari pertama dunia dijadikan. Allah menciptakan terang agar seluruh ciptaannya tidak hidup di dalam kegelapan. Aku adalah cakrawala. Allah menciptakanku pada hari yang kedua. Cakrawala itu ada hingga pada saat ini. Aku adalah laut. Allah menciptakan aku pada hari yang ketiga. Aku diciptakan sebagai tempat ikan-ikan dan tumbuhan laut untuk hidup. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memeliharanya. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakanku bukan hanya sebagai makanan manusia dan binatang, tetapi untuk memberikan keindahan kepada dunia. Aku adalah matahari. Allah menciptakanku pada hari yang keempat. Allah menugaskanku untuk menerangi bumi pada siang hari, sehingga manusia dan segala ciptaannya dapat melakukan segala aktivitasnya. Aku adalah bulan. Allah menciptakanku pada hari yang keempat. Aku diciptakan Allah sebagai alat untuk menerangi bumi pada malam hari. Aku adalah bintang. Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku muncul pada setiap malam hari, dan kata orang aku itu indah. Aku adalah ikan. Aku diciptakan pada hari yang kelima. Aku diciptakan bukan hanya untuk dimakan saja, tetapi untuk memperindah perairan. Aku adalah burung-burung di udara. Allah menciptakan aku pada hari yang kelima. Aku diciptakan untuk memberikan mandat kepada Allah melalui kicauanku di setiap pagi. Aku adalah binatang darat. Allah menciptakan aku pada hari ke-6. Sampai saat ini kita masih dapat melihat adanya binatang-binatang darat. Aku dan kita semua yang ada di sini adalah manusia.
Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Janji kedatangan Juru Selamat. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin manusia selalu hidup di dalam dosa, sehingga Ia mengaruniakan Sang Juru Selamat untuk menebus manusia dari dosa. Dan hal itu telah dinubuatkan oleh para nabi akan kedatangan Sang Juru Selamat. Kita dengarkan liturgi ketiga janji kedatangan Juru Selamat. Yesaya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya adalah Nabi Yeremia yang akan membuatkan pada kamu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas yang adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri pada zamannya Yehuda. Akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang orang akan berikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Aku adalah Nabi Yeskiel yang akan memberitahukan kepadamu, beginilah firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka dan akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta Daud hambaku menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Daud, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sebah dan Heba menyampaikan upeti, dan seluruh raja-raja sujud menyembah kepadanya, segala bangsa menjadi hamba. Saya adalah Nabi Maleaki. Lihat, aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kau cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kau kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria, yang membuatkan kepada kamu, bersorak-soraklah dengan riang, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, Raja datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Musa, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi dari dekat. Bintang terbit dari aku, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua Naset. Mika, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak dari purba kala,
sejak dahulu kala. Kita dengarkan persembahan pujian dari Felicia dan kawan-kawan. Kau beri kekuatan dan penghibur.
tentang kalian di dalam suku dan pelajari dari segala yang pelajari. Firman itu adalah manusia dan dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan Bapa yang masih kalah dari kebenaran. Tuhan Yesus adalah seperti mereka. Pada waktu Maria ibunda bertentangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dalam Roh Kudus sebelum mereka hidup sang Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mereka itu masuk ke Maria, yang salah yang penyebabkan itu menikahi Allah. Maria terus mendengar perkara itu dan berkata dalam hatinya, apa bersama. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria itu kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk beralih, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Seorang raja yang akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lanjutkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah para tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggalah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hewan atas kita dan kasihan itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud, aku hendak menemukan engkau, ya aku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap kali aku hendak memuji engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat tinggi, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memudahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memerintahkan kekuasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan menyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak menceritakan. Peringatan kepada besar kebajikanmu akan dimasukkan kepada mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Panjang sabar dan kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan mengampuni terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau.
mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasa-Mu. Benci. Aku benci melihat kalian. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat kamu. Tapi begitulah sifat-sifat manusia muda sekarang. Sedikit-sedikit benci. Melihat kawannya ganteng benci. Melihat temannya pintar benci. Melihat temannya disukai banyak orang semakin benci. Aduh. Tapi aku senang. Di sini menandakan bahwasanya akulah sifat yang paling banyak dimiliki semua orang. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu salah. Akulah yang paling banyak diminati manusia. Kamu lihat sendiri kan? Sekarang ini sudah banyak orang tua yang tega menganiaya anaknya hanya karena dia marah. Jadi, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling dapat meletakkan hubungan manusia. Wah, indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon natal ini, begitu indah. Dan punya gerak kulit biasanya begitu indah dan bunganya yang berkembang. Aku juga melihat udara sebebas-bebasnya. Aku adalah sesuka cita. Andai saja setiap orang mampu bersuka cita, dunia akan terasa lebih indah. Tapi sayangnya, banyak orang yang selalu mengeluh dengan keadaan. Ada yang terlalu sibuk malas sembako dan juga mengeluh terhadap keadaan. Jangankan bersuka cita, tersenyum saja malas, cemberut saja. Kalau saja setiap orang bersyukur atas berkat Tuhan, tentu tersenyum akan terasa lebih mudah. Ya, kau benar cita-cita. Kalau saja setiap orang merasa bersyukur atas setiap apa yang diterimanya dari Tuhan, maka mereka akan merasakan betapa indahnya berkat dari Tuhan dan memberikannya rezeki. Memang rezeki tiap manusia itu berbeda-beda, tetapi bagi Tuhan itu semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhina atau yang lebih terhormat. Semuanya sama. Kalau orang menyadari hal itu, maka mereka akan lebih suka bersuka cita dan juga rendah hati. Allah, tak usah muluk-muluk lah. Karena kan diri ini sudah jarang seperti itu. Kalau ada pun itu tidak sama seperti aku. Aku kan layak di dan juga punya pekerjaan bagus dan juga cita-cita yang tinggi. Jadi akulah si munafik yang diminati. Ya, kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan kemudian kepencinkan berasal dari saya si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya aku yang paling banyak disukai. Malahan ada lagu sekolah minggu yang berbunyi begini, bohong itu dosa, tetapi kenyataannya tetap saja mereka berbohong. Jadi aku yang paling banyak diminati orang. Gak juga kok, masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku. Contohnya orang tua. Mereka selalu sabar mendidik anak-anak mereka supaya tidak menjadi pembohong, pemarah, munafik. Bahkan banyak orang tua yang tidak tidur hanya untuk menjaga anak-anak mereka. Jadi jangan berbohong kok pembohong, masih banyak kok orang yang sabar. Aku mau bilang, dasar kau sabar-sabarnya orang pasti akan memaki juga dalam hatinya. Lagian, berapa banyak orang sabar untuk sekarang ini? Sangat sedikit bukan? Sedangkan anak kecil saja sudah gampang diajar untuk memaki. Jadi, aku yang pantas untuk dimahkotai. Apa? Mahkota? Kau harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Pada zaman sekarang, orang-orang sering iri hati melihat orang lain senang. Padahal dia tidak dirugikan sama sekali. Tapi itulah namanya juga iri hati. Stop, kalian semua merasa paling hebat. Aku yang lagi dimusikkan dendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan, tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malah ada kalimat seperti ini. Ya, kami memang sudah bermaafan, tetapi dendam tetap saja ada di hatiku. Jadi akuilah diriku yang paling hebat di dunia ini. Aduh, dan ini banyak cerita saja. Ya dulu siapa? Seputus asal.
sendiri kan manusia tidak terima kegagalan. Padahal kegagalan adalah bagian hidup dari manusia. Dan manusia itu tahu. Cuma karena manusia tidak terima kegagalan. Setiap pergumulan saja putus asa. Gagal dari kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Tapi akulah yang paling hebat. Tidak ada yang perlu aku pamerkan kawan. Aku justru malah gagal memperbanyak dan memperjuangkan sifat kasih. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya. Tetapi mengapa hai manusia semua menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Meskipun struktur mereka yang menonjol, tetap percayalah ini sudah banyak manusia yang berhasil. Lihat saja gereja-gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak, kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba saling mengasihi dan saling berbagi. Dan benar-benar seperti yang dikatakan Yesus bahwa banyak yang terpakai tetap sedikit yang berbagi. Ampun, tidak, jangan, kami tidak mau dibakar dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami berbuat agar kami selamat.
Udah pada kenal gua enggak? Udah kenal? Ada yang minta tanda tangan gitu? Gak apa-apa lah, nanti antrian manis ya, dapatan semua kok. Kalian kenal aku enggak? Aku sering ditampil di TV loh, yang saingannya Ting Ting. Itu loh sahabat Ivan Gunawan. Gak kenal ya? Ini loh, aku sering loh ini rela loh berkorban untuk joget-joget di panggung, untuk menghibur kalian, nyanyi-nyanyi, acting, ya biasalah artis. Selamat malam buat kita semua. Salam buat kami dan seluruh pengurus yang ada. Jangan salah kita karena aku tahu bahwa siswa lah yang paling berjasa dan penting. Mengapa tidak coba? Tiap hari kami menuntut ilmu. Dapatkan ilmu sekolah, mencari buat negara. Siapa yang menggantikan pejabat kita? Itu makanya kita bikin belajar sama mereka. Hai, selamat malam semua. Saya baik-baik aja. Duh, mahasiswa aja udah banyak budaya sih. Kayak kami dong, mahasiswa bagian hukum jurusan agama. Mahasiswa bagian agama jurusan musik. Keren kan? Bayangkan, seperempat langkah lagi kami bebas memilih profesi apa yang kami mau. Sedangkan siswa tidak pasti lulus. Sepatutnya mahasiswa yang patut diberi acuan jempol. Keren kan? Dukung mahasiswa. Hai, kamu. Saya yang paling berarti. Saya seorang guru. Saya mengajari kamu sejak SD sampai dewasa. Apa mati kurang cukup? Atau pura-pura gak ingat? Memang manusia zaman sekarang kebanyakan kulit lupa kulit akan kacanya. Terbalik. Sama saja itu intinya. Sayur. Tadi emang mau ditekan saja di kursi. Emang bisa sampai kamu duduk kalau tidak ada nyawa. Makanya jangan sombong kata apa yang sedikit. Halo, mau keriting atau mau tripod? Dicukurin juga boleh, karena saya lah ahlinya. Mungkin kalian semua tak menyadari akan jasa kami para tukang salon. Tukang salon juga hebat loh. Kenapa saya katakan hebat? Karena tukang salon yang berani memegang kepala sembarang. Hebat bukan? Halo orang sombong, kamu sesama korbannya jangan saling menghina. Dari tadi kudengar kalian ribut aja. Gak ingat kalian tersaja aku sini biar kuingatkan. Siapa coba yang membangun rumah kalian? Siapa coba yang membangun jalan raya? Bahkan yang membangun gereja ini pun saya. Jadi tukang gitu loh. Seandainya tukang gak ada, bak pelet masih deh. Perkenalkan, aku dokter yang baik lagi. Dari tadi aku dengar mereka semua bersamakan aku itu. Coba kita renungkan. Dari sekian banyak profesi, siapa coba yang paling berjasa? Dokter kan?
Aku adalah arsitek. Akulah yang merancang model setiap bangunan di dunia ini, membuat gambar, struktur, gaya, dan segala hal yang berhubungan dengan pembangunan. Bahkan gereja tempat kita sekarang berkumpul, akulah yang merancangnya. Emang kalian gak bisa kelihatan seperti aku. Memang sih pekerjaan kami kurang keren biasa saja, tapi jasa kami ya, perkenalkan saya suka mencari. Meskipun pekerjaan kami kurang keren, tapi jasa kami hebat. Semua baju olahraga tetap ini sudah mulai menjahitnya. Sekarang kalau dulu baru mengerti kan kalau beratnya cuma menjahit. Akulah yang paling jago. Oh iya, kenalkan, aku adalah mekanik, ahli mesin dan barang-barang rusak. Ya, bahasa kerennya sekarang siga-siga. Makanya kalau ada barang-barang rusak, bawalah sama saya. Jangan bawa sama artis, harus tutorial. Tahe dari tadi cuma berantem dulu. Gak capek apa? Sesama manusia itu dilarang saling menghujat. Sudahlah saudara-saudara terkasih, hendaklah kita saling mengasihi dan menyayangi. Nasoni beri bermakna masa mulai, gempa di mana-mana, ancaman teroris. Ingat, dunia kita ini milik Tuhan dan juga segala profesi. Jangan sesekali menyombongkan diri. Jangan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Tirulah saya, pendeta. Orangnya alim, sopan, baik, dan tugasnya juga sangat mulia. Amin, saudaraku. Amin. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada mintaku, yang menjaga tiap pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecerdasan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu membingungkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang melakukan dalam itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak akan memuliakannya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab murka Allah nyata dan di surga atas segala kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka jebak bertuakan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak kenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Penuh dengan kepala berlima, kejahatan, kecelakaan, kerusakan, mengunjungi, hubungan,
dengan mengumpat dan kita mempersiapkan mengajar tempat semua sambil berjalan dan takut pada mereka. Mereka berbuat seolah-olah mereka peninggalan, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang dan berkaki empat, ada binatang-binatang yang berjalan. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bahasa patut coba. Aiso nondo long diloane bata di perkiwion. Polado anak-anak nasi sekedai ileon. Asa unang mago banuk kana porsia di ibana. Asa hangaluan asa dari lilingna di ibana. Bahasa Karo Sabab beke pengkele ini batado nienda makai beri kena anak nasi tonggal gelau la benei sepe sete
ibas ia, tapi dan kegeluhan si rasa lala. Asa ulang magugugan kapag saya luani, tapi asa ulang nasadukan hidupkan yang baru.
niya pumabilihata. Ada di bata ama namin ang ibanua kijang kolo kaloroan ni sa musinulehon na linggan doon na sa buhigasan ng mauliutos. Pasahat kami masiyan namin lehon mitu kami pilihan namin tuho. Sa jalo may gabay uwag na utsos di yolom. Pasipaso may jalakamote asa hupahasyang kami pilihan noon. Pati pulhon harataonmu di tengah-tengah niburian o di portigion. Buhay marupa namin maritihitit o din. Asa lam hutatahani godang ni silong mitu kami. Asa lam yugil kami masuk mau diadit ko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmahita makangyang-kangyang aliyaman kami. Alea manami na ibadah kijang. Saya berkatian al-Tuhan. Saya berkatian. Sesama orang kami berkata soal dan benua kijang. Memang kami sadar pun panduan siapa. Sesama tusana semua pada sanami itu seniman nama dosa Tuhan. Undang kami itu pangusunan. Kalau kami siap mengaku. Baik hormat. Saya didongari kasih ni rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amat. Dohot paksa orang ni tondi parbaria na hamusan luhuna. Olah nion rodi salilin nililin na. Amen. Oke, terima kasih buat Abang Ginang, saudara-saudara kami, undangan kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita hari ini banyak sekali hiburannya dan juga kita ada lucky draw. Jadi jangan terus pulang. Kita ada juga snack yang adik-adik yang bagian konsumsi tolong diberikan snack langsung dibagikan sekarang, ya. Before
Kami bangkitkan nama Presiden dan nama Freddy supaya masuk ke depan menjamu nomor undian yang pertama. Seratus 144. Diberi ngomongin acara nih, 144.
Oh, ada. Dari sekolah minggu. Coba dilihat 1 sampai 6 sah. Yang terakhir. Nomor terakhir, nomor unik. Nomor unik. Senang puasa. Nomor paling kecil, nomor 3 men. 001. Oke, selamat. Yang mendapat hadiah.
I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go